Sini, maju ke depan, maju ke depan. Yang di belakang maju ke depan. Nih, di depan. Oke ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Harus semangat deh. Coba dites dulu biar lebih semangat. Mana nih? Warrior kajian anak Ciamas. Mana takbirnya? Takbir. Takbir. Ya, yang semangat cuma yang di depan nih. Ya, kalian harus bersemangat menuntut ilmu. Terus ikutin adab-adabnya dalam majelis ilmu juga. Udah siapin buku tulisannya? Buku tulisnya udah, catatannya udah. Jangan sampai nggak nyatet ya. Ya, sebentar lagi kita akan ikutin kajian Ustadz siapa ini? Ustadz siapa? Ustadz Alfian Mohaya. Judulnya apa? Siapa yang tahu? Pengorbanan Nabi Ibrahim. Nah, dan sabaran Nabi Ismail. Masya Allah ya. Nanti setelah dapat materinya dari Ustadz dicatat. Habis itu kalian usahakan untuk memahami ya. Harus paham. Karena dengan cara kalian paham itu tandanya Allah mengharapkan kebaikan buat kalian. Jadi usahakan untuk dipahami. Oke ya. Udah siap ngaji semuanya? Oke. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita panggil Ustadz ya. 1, 2, 3. Ustadz Alfian Haji yuk. Sini aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya. Dari wajah-wajahnya nih, masya Allah, berseri-seri nih yang akhwat yang ikhwan, luar biasa, anak soleh dan solehah. Sudah siap ya untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang kisah apa? Kisah apa tadi? Masya Allah. Baik. Pengorbanan Nabi Ibrahim dan juga kesabaran Nabi Ismail. Nanti akan kita bahas. Sebelumnya Ustaz akan buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Anak-anakku semuanya, siapa yang enggak bawa buku catatan? Ada? Ada yang nggak bawa? Nggak apa-apa. Ustadz nggak apa-apain. Ustadz tanya aja. Yang nggak bawa. Nah, bagi yang tidak membawa, kalau yang membawa usahakan dicatat. Itu sudah pasti ya. Jangan lupa dicatat poin-poin yang kalian dapatkan dari kisah ini. Ya. Bagi yang tidak membawa buku catatan, simak baik. Usahakan tidak mengobrol. Kalau ada yang kelewat kisahnya ini jangan nanya ke temennya, tanya ke Ustadz aja. Misalnya ada yang kelewat, Ustadz tadi gimana? Langsung ke Ustadz, jangan ke temennya. Nanti kalau nanya ke temennya, ngobrol. Paham ya? Ini untuk semuanya, terutama yang tidak membawa buku catatan. Gak apa-apa. Ya, kalian sudah hadir di sini, masya Allah. Ya, luar biasa, anak soleh dan solehah. Oke, kemudian sebelum kita mulai, Ustadz mau kita murojaah sedikit saja surat yang gampang di juz 30. Ya, agar kalian fokus. Juz 30 nih gampang. Bagaimana murojaahnya? Bersama-sama tapi melanjutkan ikhwan akhwat. Misalnya yang ikhwan duluan nanti Ustaz kasih soal nih. Misalnya ya contoh, Ustaz kasih soal. Ya, nanti kalian juga ta'awudz ya. Yang duluan Ustaz kasih soal dan dia harus menjawab duluan. Yang ikhwan misalnya kalian ta'awudz juga. Mulai dengan ta'awudz, jangan langsung. Contoh, Ustaz kasih soal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ikhwan, a'udzu. Bareng-bareng ya.
Ya, cukup. Satu ayat aja. Paham ya? Yang ayat berikutnya dilanjutkan oleh akhwat langsung. Apa lanjutannya? Qul huwallahu ahad. Ya, yang kenceng ya biar nanti bisa dengar. Nah, nanti itu kalian saling ya melanjutkan ikhwan akhwat sampai selesai ya Ustadz bilang stop baru cukup. Oke ya. Ini murojaah aja fokus untuk melatih fokus. Ya. Baik, syukran. Oke, siap? Yang akhwat duluan. Ini gampang kok. Ini cuma untuk melatih fokus aja. Oke. Siap yang akhwat ya? Ustaz yakin kalian udah hafal pas juz 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. A'udzu. Ayo bareng-bareng 1 2 3. A'udzu. Ya, kencengin enggak apa-apa. Alladzi. Ya, lanjut. Alladzi. Lanjutkan. Ya. Terus ya, barakallahu fikum, masya Allah. Surat apa itu? Al-Humazah. Al-Mutaffifin tadi ada itu. Al-Humazah ya. Satu lagi terakhir. Masih juz 30 ya, juz 30 aja. Sekarang ikhwan duluan. Ini dari sini udah kelihatan. Ya, ikhwan lebih kencang suaranya. Coba ayo yang akhwat jangan mau kalah. Suaranya dikeluarkan. Ya. Ini di tengah-tengah juz 30. Tengah-tengah juz 30 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang akhwat dengarkan ya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu. Lanjut. Masya Allah. Lanjut. Oke, aku yang ikhwan diam. Akhwat, surat apa itu? Al-Fajr. Masya Allah. Taib, cukup ya. Cukup 2 surat aja, juz 30. Sudah fokus nih insya Allah ya. Oke, kita akan mulai kisah dari 2 orang nabi yang mulia. Siapa? Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Di sini ada nggak yang namanya Ibrahim? Angkat tangan. Ada yang namanya Ibrahim? Ada? Nggak ada ya? Ada yang namanya Ibrahim? Nggak ada. Yang namanya Ismail? Ada? Ada. Oh ini, masya Allah, luar biasa. Oh bercanda? Nggak ada ya? Oh tidak ada ya. Dari banyaknya ikhwan nggak ada yang namanya Ibrahim dan Ismail. Nggak apa-apa. Oke. Yang akhwat pasti nggak ada ya? Ada nggak? Nggak ada. Yang namanya Hajar? Ada. Yang namanya Sarah? Nggak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Nah ini tadi yang Ustadz tanya nama-namanya akan
akan kita kisahkan ya ceritanya di sini. Sudah siap? Oke. Ini Ustaz cek Ustaz tes dulu ya. Bisa nggak? Oh, bisa, insyaallah. Baik, yang ikhwan, ini keterangannya. Itu harusnya ditutup, tapi nggak apa-apa. Ya. Sejarah syariat kurban. Kita saat ini berada di bulan apa? Bulan Hijriah. Kalau Juni itu Masehi. Bulan Hijriahnya bulan apa? Zulqa'dah. Kalau sudah setelah Zulqa'dah apa? Zulhijjah. Ya, jadi kurang lebih sekitar 25 hari lagi ya, atau sekitar 25 hari lagi kita akan masuk ke hari raya Idul Adha. Ya. Hari raya Idul Adha itu identik dengan apa? Dengan motong hewan kurban. Motong hewan kurban, berarti hewan kurban semuanya, sapi, kambing, domba. Ya. Onta kalau di Timur Tengah, di Indonesia nggak ada. Mahal ya, mahal. Harganya lebih mahal dari sapi. Oke. Nah, yang pertama yang harus kalian ketahui, anak-anakku semuanya, perhatikan. Ayo perhatikan. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah bapaknya para nabi. Iya nggak? Bapaknya para nabi. Setelah Nabi Nuh. Ya, karena setelah Nabi Nuh semua manusia kecuali yang berada di dalam kapal Nabi Nuh itu binasa. Mati semuanya. Ya. Kemudian dari keturunan Nabi Nuh yang ada di kapal berkembang biak lagi, ya. Sehingga kurun waktu yang sangat lama, ya, Nabi Ibrahim dilahirkan. Nah, dari Nabi Ibrahim inilah para nabi berikutnya dilahirkan. Salah satunya adalah yang akan kita bahas, yaitu Nabi Ismail. Ya, dan banyak lagi yang lain, ya. Hampir seluruh nabi, bahkan semuanya kita bisa katakan. Ya. Bapaknya para nabi. Kemudian salah satu mukjizat dari Nabi Ibrahim alaihissalam adalah apa? Tidak terbakar api. Ini Ustadz mau luruskan. Yang ya, Nabi Ibrahim alaihissalam kenapa bisa kebal api? Iya, itu mukjizat betul. Ini Ustadz mau luruskan ya. Ya. Yang tepat adalah apinya yang menjadi sejuk. Ya. Bukan kebal, bukan. Tapi apinya yang Allah buat menjadi sejuk. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat As-Saffat. Ya. Jadi apinya yang menjadi sejuk, bukan Nabi Ibrahim yang kebal, tapi atas izin Allah, apinya Allah perintahkan agar menjadi dingin dan sejuk. Ya. Untuk siapa? Untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Luar biasa ya. Karena apa? Karena tauhid. Bayangkan Nabi Ibrahim, ya, di tanah kelahirannya hanya satu orang saja yang beriman kepada Allah, yaitu Nabi Ibrahim sendiri. Sisanya musyrikin semua, termasuk rajanya. Makanya ketika Nabi Ibrahim waktu itu, ya, beliau menghinakan para musyrikin karena dia, ya, yang pertama dia menghancurkan berhala-berhala yang ada yang kecil. Kemudian disisakan satu yang besar. Ya. Disisakan satu berhala yang paling besar. Setelah itu orang-orang jadi, ya, Nabi Ibrahim ketahuan, dipanggillah sama raja. Kenapa kamu? Ya, kenapa kamu menghancurkan berhala-berhala? Bukan aku yang menghancurkan. Tanyakan kepada berhala yang paling besar itu. Akhirnya nggak bisa jawab mereka. Ya. Bukan ini namanya tauriah. Ya. Namanya tauriah. Untuk apa Nabi Ibrahim mengatakan hal seperti ini? Agar mereka berpikir, agar kaum musyrikin saat itu berpikir. Ya. Patung yang besar yang mereka sembah itu nggak bisa ngapa-ngapain, ya. Agar mereka berpikir, mereka mendapatkan hidayah dari apa yang Nabi Ibrahim ucapkan. Jadi ada tujuannya, ada maksud dan tujuannya. Untuk apa? Untuk dakwah. Namanya tauriah, beda sama bohong, ya. Namanya tauriah. Akhirnya apa? Akhirnya mereka berpikir, mereka tahu kalau apa yang diucapkan Nabi Ibrahim itu betul. Ini berhala nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya karena merasa terhinakan, mereka tetap tidak terima. Ya, singkat cerita, raja pada saat itu siapa namanya?
Namruj, ya Raja Namruj. Itu memerintahkan ya untuk ya, mengumpulkan kayu bakar dan menyalakan api untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, singkat cerita Nabi Ibrahim ya bisa selamat dari siksaan tersebut. Karena apa? Karena apinya Allah perintahkan untuk disejukkan ya, untuk sejuk ya, dan juga ya tidak membakar Nabi Ibrahim. Nah, kemudian berikutnya adalah ya Nabi Ibrahim ini ya diuji dengan orang-orang yang dia cintai. Yang pertama, ayah yang membesarkannya tidak beriman. Sedih enggak? Di salah satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan ketika di hari kiamat nanti, nih kalian perhatikan, ya anaknya bertauhid, beriman kepada Allah, tapi bapaknya kafir. Kalian perhatikan, ketika di akhirat nanti bertemu lagi antara Nabi Ibrahim dan bapaknya. Siapa nama bapaknya? Ada yang tahu? Masa nggak tahu? Ayo. Siap? Nggak boleh ngasal gitu, nggak boleh. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu. Nggak tahu. Yang akhwat ada yang tahu? Siapa nama ayahnya Nabi Ibrahim? Ada di surat Maryam. Ada yang bawa Quran? Coba buka. Surat Maryam halaman yang keempat sebelah kiri. Ayo. Coba di tengah-tengah. Ada yang sudah dapat? Tengah. Di tengah halaman ya. Ayo, bisa tungguin. Siapa nama bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam? Ayo, siapa yang dapat duluan? Surat Maryam halaman yang keempat sebelah kiri ya. Kemudian di halaman tersebut di bagian agak tengah. Ketemu? Bukan ayat yang keempat. Halaman keempat. Nah, sebelah kiri benar-benar sebelah kiri ya. Sebelah kiri itu ya, itu. Cari di situ, yang di tengah, halaman sebelah kiri bagian tengah. Udah dapat? Ayo. Ada banyak yang cari nih. Dari Hamzah, bisa kasih tahu dari Hamzah. Halaman keempat, ayo. Sudah ada yang dapat? Sudah ada yang nemu? Siapa nama bapaknya? Ayatnya Ustaz lupa, tapi bagian tengah. Nih Ustaz coba buka ya. Baik. Azan. Barakallahu. Ya, betul ya. Ternyata setelah Ustaz cek, ya Ustaz salah ingat. Ya, di sini tidak dicantumkan
di surat Maryam hanya disebutkan ya abati ya. Tapi benar tadi yang jawab. Ya Azar. Coba maju ke depan. Ustaz kasih hadiah. Azar, bukan Azhar, tapi Azar. Ya. Ya. Barakallahu. Azar. Azar pakai ro. Hamzah, zai, ro. Azar. Ya, Azar. Hamzah, a, za, ro, Azar. Ya, Azar. Baik, jadi Azar dengan Ibrahim, Ustaz lanjutkan. Ini bertemu lagi ketika di akhirat. Ya, bertemu lagi. Ya, kemudian ketika bertemu, Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, apakah sekarang kamu sudah beriman? Apakah kamu saat ini tidak akan menolak apa yang aku katakan dahulu?" "Iya," kata bapaknya. Tapi apakah penyesalan bapaknya ini berarti? Apakah berarti? Tidak. Apa yang terjadi kepada bapaknya Nabi Ibrahim? Ya, diazabnya dengan cara apa? Allah Subhanahu wa taala mengubah bapaknya Nabi Ibrahim menjadi seekor anjing. Ya, berubah menjadi seekor anjing. Itu ya, itu azabnya bapaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi jauh di lubuk hatinya Nabi Ibrahim sayang kepada bapaknya. Ya. Makanya kenapa pada saat Azar bapaknya itu hidup, ya Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya itu ketika mendakwahkan tidak secara frontal, maksudnya enggak langsung, "Bapak, kenapa Bapak kayak gini?" Enggak. Tapi secara halus mendakwahkan bapaknya. Nah, kerjaan bapaknya ini, anak-anakku semuanya, adalah pembuat berhala, pembuat patung. Sangat bertolak belakang sekali dengan keimanan Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim tidak secara frontal. "Kenapa sih Bapak kayak gini? Kenapa Bapak kerjaannya kayak gini, Pak?" Nggak boleh. Tidak. Nabi Ibrahim itu mengatakan kepada bapaknya, "Wahai bapakku, maukah kamu aku beritahukan ilmu yang kamu tidak ketahui?" Sopan ya Nabi Ibrahim. Sopan. Jadi mengatakan ilmu yang sebenarnya bapaknya belum tahu, tapi Nabi Ibrahim sudah tahu. Ini cara ya menghormati orang yang lebih tua, apalagi orang tua sendiri, ketika kita berdakwah, mengingatkan, ya. Ini kesopanan dan juga kecintaan Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Tapi qadarullah, bapaknya masuk neraka. Kemudian orang yang dicintai lagi apa? Yaitu adalah anaknya yang baru lahir sudah disuruh pergi, ya, bersama dengan ibunya Hajar, yang nanti akan dikisahkan. Padahal baru lahir tapi sudah disuruh menjauh dari bapaknya. Ya, nggak boleh hidup bareng atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada sebabnya, nanti akan Ustaz kisahkan. Intinya berpisah. Setelah Nabi Ismail dilahirkan, itu langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diajak ke Mekah. Ya, dibawa ke Mekah yang pada saat itu belum ada apa-apa. Hanya gurun pasir saja. Oke, syukran. Ya. Hanya gurun pasir saja pada saat itu, tapi sudah disuruh dibawa ke sana. Ya, di tengah gurun pasir hanya berbekal kurma dan juga air putih. Ditinggalin tuh berdua, ibu dengan anaknya. Ini ujian. Coba bayangkan ya anak-anakku semuanya. Kalian tega tidak? Misalnya ada seorang bapak, misalnya di rumah sakit nih ya, habis menemani istri dan juga ya istrinya yang telah melahirkan seorang anak. Kemudian besoknya misalnya dibawa keluar kota. Kemudian ditinggalin aja di suatu rumah. Bapaknya pergi lagi. Kira-kira istri dan anaknya ini sedih nggak? Anaknya baru lahir, kemudian sama bapaknya dibawa keluar kota, di kota yang berbeda ya. Kemudian bapaknya pergi lagi ke kota yang
awal tadi, ditinggalin ibu sama anaknya sendirian. Bekalnya cuma kurma sama air putih, nggak ada yang lain. Tidak atau tidak? Ada. Ini tidak akan tega seperti itu. Anak yang baru lahir udah sama ibunya, cuman berbekal kurma sama air putih, itu tidak akan tega. Atas dasar apa? Intinya itu ya, diuji dengan orang-orang yang dicintai oleh Nabi Ibrahim. Kemudian oleh karena itu beliau dijuluki dengan julukan Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Sama seperti Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim juga. Kenapa? Karena beliau diuji dengan uji dari orang-orang terdekatnya, bapaknya, anaknya. Kemudian setelah Nabi Ismail juga disuruh disembelih. Sedih nggak? Karena itu Nabi Ibrahim dijuluki dengan Khalilur Rahman, yang artinya adalah kekasihnya Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita lanjutkan. Nah, Nabi Ibrahim ketika ya beliau berumur kurang lebih 20 tahun ya. Ini kalau saat ini dia seumuran dengan mahasiswa. Ya, 20 tahunan. Diusir dari tanah kelahiran. Yaitu setelah apa? Setelah kejadian dia dibakar hidup-hidup. Ya, setelah beliau mendakwahi ya, raja dan orang-orang yang ada di sana di tanah kelahirannya, beliau diusir. Ya. Nah, tanah kelahirannya ini bernama Babylon. Saat ini adalah salah satu kota di Irak. Ya. Salah satu kota di Irak. Kalau dulu belum ada negara Irak. Adanya daerah bernama Babilonia. Ya. Nah, ketika beliau diusir, ya alaihi salam, diusir nih. Karena sudah berdakwah, ya mendakwahi tauhid, sedangkan seluruh isi, ya seluruh masyarakat yang ada di kerajaan tersebut musyrik. Akhirnya beliau diusir. Pergilah beliau dari tanah kelahirannya. Nah, ketika beliau pergi, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Doanya adalah ya, Rabbi habli minas sholihin. Ini di surat As-Saffat ya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang soleh. Ini ketika umur berapa? 20 tahun. Nabi Ismail dilahirkan ketika Nabi Ibrahim umur berapa? Ketika Nabi Ibrahim berumur 83 tahun. Berapa tuh? 83 kurang 20. 63 tahun. Doanya umur 20 dikabulkan umur 83. 63 tahun baru Allah kabulkan doanya. Nah, pelajarannya adalah apa? Pelajarannya apa? Pelajarannya apa? Bersabar dengan doa yang kita ucapkan setiap hari. Gak akan langsung Allah kabulkan. Ini Nabi Ibrahim menikah dengan seorang wanita yang cantik jelita bernama Sarah. Sarah radhiyallahu taala anha. Ya, sama. Jadi Nabi Ibrahim dan Sarah ini bukanlah orang Arab. Jadi keturunan beliau berdua bukanlah orang Arab. Jadi Nabi Ismail aslinya bukan orang Arab ya. Bukan. Nah, oke ya. Berapa kilometer? 1000 kilometer. Nah, jadi Nabi Ibrahim ini kehidupannya dipenuhi dengan safar. Ya, bepergian. Nah, setelah ini nanti pergi lagi. Nah, dari Haran beliau pergi bersama istrinya yang bernama Sarah tadi ke Mesir. Jarak tempuhnya lebih jauh lagi dari yang tadi, 1300 km. Lebih jauh lagi.
Kalau tadi Serang sampai Banten, sekarang Serang sampai ke Lombok mungkin. Tambah 300 km lagi. Lebih jauh, jalan kaki lagi. Ya. Nah, kenapa beliau pergi ke Mesir pada saat itu? Karena saat itu sedang musim kering atau paceklik. Ya. Kalau sedang musim kering itu makanan-makanan tidak ada, susah air, ya. Kalau sekarang kita di Bogor alhamdulillah ya. Hujan hampir tiap hari. Ya. Air tumpah-tumpah. Kemudian banyak sayur, banyak tanaman, banyak makanan alhamdulillah. Kita patut syukuri. Patut disyukuri. Ini ya, ketika musim kering harus pergi ke kota yang lain dengan jarak tempuh 1.300 km. Ya, karena pada saat itu di daerah Mesir itu adalah daerah yang subur. Ya. Di daerah yang subur. Nah, ini Ustadz mau kasih tahu ya, tuh ya. Tuh. Itu di peta ya, jaraknya di peta tuh. Tapi kalau jalan kaki jauh itu. Jauh banget. Ya, jauh banget. Ya, dari Turki ke Mesir jauh kalau jalan kaki. Kalau naik pesawat 3 jam mungkin nyampe atau 2 jam. Nah, ya, kemudian ya, singkat cerita, sepulang dari Mesir, ya, istrinya Nabi Ibrahim ini, yaitu Sarah, mendapatkan hadiah dari raja yang ada di Mesir tadi, seorang pembantu wanita yang bernama Hajar. Nah, inilah sejarah pertemuan antara ya istrinya Nabi Ibrahim dengan Hajar. Nah, kemudian Hajar ini dahulunya ya dikisahkan bahwasanya dahulunya adalah anak seorang raja. Namun karena ada konflik di kerajaan tersebut, tidak dikisahkan secara detail apa yang terjadi. Intinya konflik, kemudian ya dia menjadi pembantu kerajaan. Jadi digulingkan mungkin ya. Ya, ayahnya entah tidak diceritakan, entah ayahnya atau kakeknya digulingkan, digodeta karena konflik tersebut, sehingga dia menjadi pembantu kerajaan itu. Ya, yang tadinya anak raja menjadi pembantu kerajaan. Nah, ketika bertemu dengan Sarah, raja yang tadi menjadikan Hajar ini pembantu kerajaan, dihadiahkan kepada Sarah. Ya, dihadiahkan. Ustaz tidak ceritakan di sini ya bagaimana Sarah bisa mendapatkan Hajar. Intinya karena keimanan yang dimiliki oleh Sarah. Ya. Selain cantik jelita, Sarah ini adalah wanita yang beriman kepada Allah. Jadi saat itu bayangkan, di Haran dan di Mesir yang beriman cuma 2 orang. Siapa? Nabi Ibrahim dan istrinya aja. Yang lain kafir. Oke ya. Jadi selain cantik jelita, ini untuk anak-anakku yang akhwat, yang solihah ya, kita harus menjadi seorang wanita yang beriman kepada Allah, ya, yang bertakwa kepada Allah. Contohnya adalah Sarah nih. Nanti juga ada Hajar, kisah yang sangat bisa ya untuk kalian para wanita yang menjadi motivasi kalian. Ya, wanita itu harus beriman juga, harus takwanya harus besar juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, intinya seperti itu ya. Sarah mendapatkan ya pembantu yang bernama Hajar. Nah, sepulangnya dari Mesir mereka bertiga, siapa aja mereka bertiga? Nabi Ibrahim. Jangan ya. Jangan. Hajar adalah salah satu wanita yang istimewa, yang mulia, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin saat itu posisinya adalah sebagai pembantu, tapi tadi ingat sejarahnya. Siapa Hajar? Anak seorang raja, bangsawan. Ya, bangsawan tetap. Nah, akhirnya menikahlah Nabi Ibrahim dengan Hajar. Ya, menjadi istri keduanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, setelah penantian yang panjang, akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ya, itu dikaruniai seorang anak yang bernama Ismail alaihissalam. Nah, Ustaz mau tanya, kalau bapak ibunya bukan orang Arab, apakah Nabi Ismail orang Arab? Bukan. Terus kenapa Nabi Muhammad orang Arab? Kan Nabi Muhammad keturunannya Nabi Ismail. Ada yang bisa jawab? Kan lahirnya di Mekah, iya, tapi Nabi Ismail kan bukan orang Arab. Nanti Ustaz jelaskan. Kita lanjut dulu ya.
ada sejarahnya kenapa Nabi Muhammad padahal keturunan Nabi Ismail yang notabene bukan orang Arab asli, tetapi bisa menjadi orang Arab. Nanti. Ya ada. Nah, kemudian setelah Nabi Ismail, ya Ustaz balikin lagi dulu ya. Nabi Ismail dilahirkan, ini kalian ya menjadi poin juga. Ada suatu konflik antara Sarah radhiyallahu anha ya dengan istri kedua, dengan Hajar. Intinya ada kecemburuan. Ya. Dan ini wajar, ya. Dan ini wajar. Sebagai seorang wanita pasti ada rasa tersebut. Ada kecemburuan. Singkat cerita, Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari konflik yang panjang, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dan Ismail pergi dari Palestina ke Mekah. Berapa kilometer lagi tuh? Ya. Capek ya. Jadi Nabi Ibrahim capek. Itulah pengorbanan seorang nabi. Seorang ayah. Ya. Ujiannya Nabi itu lebih berat daripada kita loh, ya. Nah, ini ya. Akhirnya dibawalah. Nih ya. Diperintahkan untuk membawa pergi Hajar dan Ismail. Kenapa? Sarah mulai cemburu kepada Hajar. Padahal awalnya Sarah yang menyarankan agar Nabi Ibrahim menikahi Hajar. Tetapi karena hakikatnya atau tabiatnya seorang wanita ini memiliki rasa cemburu, ya. Hajar dikaruniai seorang anak, Sarah tidak. Muncullah rasa cemburu tersebut. Dan dia bersumpah akan memotong Hajar pada 3 bagian. Akan tetapi ya Nabi Ibrahim memiliki solusi. Ya, karena pada saat itu syariatnya di saat itu kalau sudah bersumpah itu harus dilaksanakan. Tidak bisa tidak. Nah, Nabi Ibrahim memiliki solusi. Ya, memotong pada 3 bagian ini tetap dilaksanakan, tetapi hanya apa? Melubangi dua telinga, ya, yang seperti kalian sekarang untuk nganting, ya. Melubangi 2 telinga dan menyunati Hajar. Ya, wanita juga ada yang disunat, ya. Jadi 3 tetap dilaksanakan, tetapi tidak sampai memotong organ, tidak. Itu solusi yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam atas sumpahnya Sarah pada saat itu. Ya, kalau sekarang enggak. Beda ya, syariat pada saat Nabi Ibrahim dengan zamannya Nabi Muhammad beda. Kita harus mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad. Nah, kecemburuan Sarah ini semakin meningkat meskipun sudah dilaksanakan dari sumpahnya itu tetap tidak cukup. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membawa Hajar dan Ismail yang masih bayi, masih digendong ke Mekah. Berapa kilometer lagi kira-kira? Nah, ini Hajar dan Ismail akhirnya tiba di suatu lembah, ya. Yang saat ini itu ya, tadi saya lupa untuk mencantumkan ini. Yang saat ini bernama Mekah. Saat itu belum. Ayo, yang main pesawat. Simpan dulu. Ayo. Coba. Saya tanya. Apa tadi? Di mana Nabi Ibrahim dilahirkan? Jangan kasih tahu. Di mana Nabi Ibrahim dilahirkan dan dibesarkan? Ya, yang tahu kasih tahu. Di mana? Ya, Babilonia. Oke, lanjut ya. Nah, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail di suatu lembah. Tuh ya. Oh, ini Ustaz lupa nih, mencantumkan berapa kilometer. Kalau tidak salah ingat itu sekitar 500 kilometer lagi. Ya, sekitar 500 kilometer lagi dari Palestina ke Mekah. Nah, sesampainya di lembah tersebut, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Apakah tinggal bareng-bareng dulu atau langsung ditinggal? Langsung ditinggalkan, tetapi tetap diberikan bekal. Hanya saja bekalnya tidak cukup untuk sepanjang tahun, untuk berhari-hari, enggak. Ditinggalkan hanya kurma dan juga air putih. Langsung ditinggal. Nah, ini ada kisah yang unik di sini.
Ini kisah yang sangat unik. Dan kalian harus perhatikan, ya. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail yang masih bayi, jadi Nabi Ibrahim, misalnya di sini Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim langsung pergi. Apakah Hajar mengejar? Kira-kira dikejar nggak? Enggak. Yakin? Dikejar. Ya. Nabi Ibrahim pergi. Ya. Yang namanya istri, kalau ditinggal suami pasti nalurinya adalah ya ingin mengejar. Kenapa ditinggalkan? Ya dikejarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipanggil. Wahai suamiku, wahai suamiku. Nggak nengok juga. Terus berulang-ulang, ya ini diriwayatkan oleh ya Imam Bukhari hadis ini. Dia dikisahkan oleh Rasulullah SAW langsung. Ya. Dipanggil terus Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Hajar ini berpikir. Kemudian langsung bertanya kepada Nabi Ibrahim. Ya, tadi pertanyaannya ya. Haji, tahu lagi? Apa lagi? Itu tadi ada yang jawab haji. Ya. Tahu lagi? Sa'i. Sa'i. Ya, ketika berhaji. Ada lagi? Oke, cukup ya. Tadi banyak ya. Tadi sangat banyak. Tadi sudah disebutkan kurban, haji, sa'i. Yang ikhwan, ada yang mau menambahkan? Apalagi selain kurban, selain haji dan selain sa'i. Pak. Ya, ini tadi duluan, Hanif. Ini kepada Syariat apa? yang ada sejak zaman Nabi Ibrahim sampai sekarang Apa? dilaksanakan oleh kaumnya Nabi Muhammad SAW. Tadi sudah disebutkan tuh apa namanya? Awas apa? Haji, sa'i, sama kurban. Masih ada? Umrah. Udah. Kamu apa? Ya udah, fawas. Melempar jumroh. Betul. Enggak, tadi udah. Iya, nggak apa-apa. Satu lagi. Satu Siapa? lagi. Apa? Umroh. Umroh sama intinya ya dengan haji, tapi haji kecil. Ya. Apa lagi? Masih ada? Saya Oh, ada satu lagi. Akhwat ya? Hah? Oh, satu ikhwan lagi. Buat Ikhwan. Buat ikhwan ya. Siapa yang bisa menyebutkan berapa kali Nabi Ibrahim safar? Berapa kali? Ayo. Tadi yang udah nggak boleh lagi. Berapa kali? Nggak usah disebutin dari mana ke mana. Bisa nggak? Itu? Dari mana ke mana yang pertama? Nabi Ibrahim ya, bukan Hajar. Apa? Apa? Disebutkan yang pertama dari mana ke mana? Sabah ke Marwah. Bukan. Marwah. Ini Hanif. Bukan. Kemana? Iya. Boleh. Boleh. Bebas boleh? Boleh. Bebas nggak apa-apa. Ayo. Banyak tadi. Dari Mekah ke Palestina. Dari Mekah ke Palestina. Ada lagi? Dari Babilonia ke Haron. Iya, Mesir. betul. Masyaallah. Barakallah. Oke, deh. Ya. Sudah? Kita Oke. sambung ayat kali. Alhamdulillah. Sambung ayat sama siapa? Kenapa? Mau antum apa anak-anak? Apanya? Sambung ayat. Sambung ayat. Sama Sama anak-anak. Sama antum. boleh sama. Wah, antum. Tapi jus 30 aja, Ustaz. Ya jus 30 ya. Nih, baru punya goceng nih. Siapa yang mau goceng? Nih, ini tertib ya. Coba turunkan Harus tangannya. duduk, turunkan. harus duduk. Ya, Oke, yang saya hitung sampai 3. turun. 3 tangan. orang, 3 orang ya. 3 orang ikhwan, 3 orang akhwat. Ya. Ikhwan dulu apa akhwat dulu nih? Ikhwan dulu. Ikhwan dulu. Turun. Turun tangannya, Ini tangannya. turun. 1, 2, 3. Bingung Ustaz. Ya itu. Siapa ya yang pakai gamis biru? Ya, sini. Ya, ayo maju ke depan. Sini. Gamis biru. Masuk. Satu lagi. Itu yang belakang. Ayo. Siapa? Oh, Belakang. enggak mau. Yang mana? Tadi ya. Ayo. Nih. Sini. Sini nih. Akbar, sini, Akbar. Akbar ya, Akbar. Ayo, Akbar. Ayo. Hah? Oh, ayo udah ya.
Oh, Fadil sama Akbar. Berdua. Sama ini. Siapa? Arfan Dah. sama Akbar. Yang akhwat. Yang Akhwat juga. Yang Akhwat. Siap. 3 Gitu. orang langsung maju. 1, 2, 3. Ayo, yang berani langsung maju. 3 orang. Langsung maju. Langsung maju. Langsung maju, masang angkat tangan. 1, 2, 3. 3, maju. 3 orang. 3 orang. Ayo cepetan. Ayo maju. Ayo, ini 1, 2, ayo. Ayo maju. Nah, di 2, 1 lagi. Ayo, maju langsung. Nah, gitu dong. Sudah siap? Siap. Ini sama seperti tadi ya. Kenapa? Nyambung ayat. Juz 30. Ini 30 sudah hafal semua? 30 ini ada yang masih lupa? Nah, Ini udah apa? bisa? Pak, juz 30. Ada yang lupa? Oke, nggak apa-apa. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal-laili idza saja. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Ulangi. Wal-laili idza saja. Wan-nahari idza tajalla. Wa ma khalaqad dzakara wal unsa. Inna sa'yakum lasyatta. Belum tepat ya, tadi mirip memang. Oke, nggak apa-apa, ganti. Bingung. Ustaz ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana. Apa tadi? Nah, Nafi ahsani taqwim. Summa kalla Summa radadnahu asfala safirin. Alladzina. Ya. Surat apa itu? Yang ikhwan? At-Tin. Oke. Barakallahu fiik. Sama semua ya. Ada berapa nih? Ya, semua nggak apa-apa. Jangan lupa murojaah ya, surat pendek loh. Nih yang akhwat sudah hafal semua ya? Nggak apa-apa yang depan-depan nggak apa-apa. Bismillah yang depan-depan nggak apa-apa ya. Surat-surat depan juz 30. Siap? Oke, dari ini. Dari kanan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa iza ja'atis sakhah. Jadi caranya bisa. Ya udah Ustaz ganti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina mafaza. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dideketin. Hadaiqa wa a'naba. Wa kawa'iba atraba. Terus Wa ka'san dihaqa. La yasma'una fiha lawaw wa la kidzaba. terus Jaza lupa. Oke, nggak apa-apa. Mentok sampai di sini. Apa lanjutannya? Jazaohum jahannam Jazaan min rabbika. min rabbika ata'an hisaba. Bismawati wal ardi wa ma bainahumar rahman. Bainahumar rahmani la yamlikuna minhu khitaba. Hasbuk. Ini jawab surat apa itu? Tadi surat apa? Juz 30, ayo. Surat apa? An-Naba. Oke, barakallahu fiik. Oke. Surat An-Naba. Ini tadi
1. Nggak apa-apa. Cukup. Oke, barakallahu fik yang sudah maju ya. Nah. Ya, jangan lupa apa yang sudah kalian hafalkan untuk di murojaah ya. Jangan lupa di murojaah ini. Oke, pesan terakhir Ustadz. Menghafal ayat Al-Qur'an itu sunnah muakkadah. Menambah hafalan itu sunnah muakkadah, sangat dianjurkan. Tetapi murojaah hafalan yang sudah hafal itu wajib. Ya, ingat. Jadi jangan sampai kita menambah hafalan tapi apa yang sudah kita hafal kita lupakan, nggak boleh. Ingat ya, apa yang sudah kalian hafalkan wajib untuk di murojaah. Oke, itu saja pesan terakhir Ustaz. Semoga saja apa yang Ustaz sampaikan di kajian hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya dan orang-orang yang ada di sekitar kalian. Ya, kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Belum selesai sudah pergi. Nah, ini yang lari-lari tar dulu. Jangan dikasih dulu, yang depan-depan dulu yang dikasih. Ya. Ayo, yang di belakang nggak dikasih dulu. Ambil sampahnya dulu, sampah-sampahnya diambilin. Nggak boleh sembarangan. Ya. Ustaz belum salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ambil sampahnya, baris di sana. Sampahnya jangan lupa. Yang ahwat sebelah sini, sampahnya diambil, dikumut. Jangan lihat-lihat punya siapa. Insya Allah cukup semuanya. Baris. Ya. Yang ikhwan nih sampah.